Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Pastinya sehat kan? Bertemu lagi dengan kami dari tim Modif bersama Kak Dika, Kak Desi, Kak Niha, dan Kak Linda. Tentunya anak-anak sudah siap belajar kan? Let's check it out! Hari ini kita akan belajar bab 4. Berkenalan dengan bumi kita. Topik A, ada apa saja dengan bumi kita? Anak-anak, setelah ini Kak Linda ajak mengeksplor lebih dalam lagi tentang bumi bersama Kak Niha. Hai Kak Linda, yuk kita bersama-sama menjelajahi bumi. Oke Kak Niha, Mari kita mulai. Kak Linda, di bumi kita itu ada benda apa aja sih? ada banyak sekali benda yang ada di bumi. Contohnya, ada gedung, pohon, laut, awan, bintang, dan masih banyak lagi. Wah, banyak sekali ya. Ada yang di laut, di darat, dan di angkasa. Berarti bumi kita itu tidak rata ya Kak Linda? Betul Kak Niha. Sebenarnya kalau kita teliti, bumi kita itu terdiri dari beberapa lapisan, meskipun tidak terlihat oleh mata. Oh, begitu ya Kak. Aku baru tahu nih kalau bumi memiliki lapisan. Apa saja Kak Linda lapisan yang ada di bumi? Mau tahu? Yuk kita pelajari bersama. Ayo. Mungkin di sini bukan Kak Niha saja yang ingin mengetahui lapisan yang ada di bumi. Pasti anak-anak juga penasaran kan? Perhatikan bagian berikut. Bumi terdiri atas 3 lapisan utama, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Atmosfer merupakan komponen gas, litosfer merupakan komponen padatan, sedangkan hidrosfer merupakan komponen air. Anak-anak, tahukah kamu, di bumi kita ini kita dapat melihat beberapa ketampakan alam, mulai dari daratan, lautan, dan udara. Di sini nanti Kakak akan menjelaskan secara rinci bagian-bagian ketampakan alam yang dapat kita lihat. Yang pertama ada litosfer atau daratan. Litosfer adalah bagian yang terbentuk dari batuan yang mengalami pelapukan sekian ribu tahun sehingga menjadi tanah yang ditempa sebagai daratan. Sebagai contohnya, ada gunung, pegunungan, bukit, lembah, dataran tinggi, dan dataran rendah. Berikutnya adalah lapisan litosfer bumi. Litosfer bumi ini terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang pertama adalah kerak bumi. Kerak bumi ini juga terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah kerak benua, dan yang kedua adalah kerak samudra. Untuk mantel bumi memiliki ketebalan 40-3000 km. Sebagian besar terdiri atas besi, magnesium, dan silikon. Dan inti luar berbentuk cair. Sebagian besar terbuat dari besi dan nikel. Dan inti dalam memiliki suhu yang tinggi mencapai 5400 derajat Celcius. Yang kedua, yaitu hidrosfer atau perairan. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Mungkin anak-anak banyak berpikir bahwa di bumi itu yang paling luas adalah daratan. Tetapi sebenarnya permukaan bumi kita itu 71% yaitu air. Baik air yang ada di lautan, danau, sungai maupun rawa-rawa. Anak-anak, karena kita belajar tentang hidrosfer atau perairan, ada kaitannya dengan siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Siklus air terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada evaporasi, merupakan penguapan air laut yang disebabkan oleh sinar matahari. Tahapan kedua yaitu kondensasi, merupakan
Uap air yang ada di atmosfer berubah menjadi partikel es dan saling berdekatan membentuk sebuah awan. Tahapan yang ketiga yaitu presipitasi, merupakan tetesan air di awan menjadi besar dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi yang biasa kita sebut hujan. Dan tahapan yang keempat yaitu infiltrasi, yaitu sebagian air yang mencapai permukaan bumi meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Yang ketiga yaitu atmosfer atau udara. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Di dalam atmosfer terdapat udara yang bisa dihirup atau dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Ada oksigen yang digunakan untuk manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ada juga gas karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Selain itu, ada juga gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Oke anak-anak, untuk penjelasan tentang lapisan atmosfer bumi, Kak Linda akan mengajak rekan Kak Linda, yaitu Kak Niha. Oke Kak Linda, sudah siap. Let's check it out. Baik Kak Niha, untuk yang pertama yaitu lapisan troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan terendah dan paling dekat dengan permukaan bumi, dengan ketinggian sekitar 0 sampai 12 km. Lapisan troposfer mengandung karbon dioksida dan uap air, serta merupakan tempat terjadinya peristiwa cuaca seperti hujan, angin, dan badai. Berikutnya, untuk lapisan yang kedua adalah stratosfer. Stratosfer ini berada di atas troposfer dengan ketinggian sekitar 50 km. Stratosfer memiliki suhu dingin dan mengandung ozon yang menyerap sinar ultraviolet atau UV. Untuk lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan yang terletak di atas stratosfer dengan ketinggian sekitar 50 sampai 75 km. Mesosfer merupakan lapisan atmosfer terdingin di mana suhu turun dengan cepat seiring ketinggian. Mesosfer berfungsi sebagai tempat terbakarnya meteoroid. Lapisan keempat adalah lapisan termosfer. Lapisan ini terletak di atas mesosfer dengan ketinggian sekitar 80 sampai 100 km. Termosfer juga disebut lapisan ionosfer karena merupakan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel. Dan lapisan yang terakhir yaitu ada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan yang menyelimuti bumi dengan jarak sekitar 800 sampai 3260 km. Eksosfer merupakan batas paling luar dari atmosfer dan di sini terbentuk aurora. Terima kasih Kak Niha sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Kak Linda. Tahukah kamu, tanpa kita sadari, bumi tempat kita tinggal selalu berubah-ubah. Perubahan tersebut terjadi sedikit demi sedikit, sehingga sering kita tidak menyadarinya. Menurut pendapat kalian, perubahan permukaan bumi disebabkan oleh faktor apa saja? Saya bantu jawab ya Kak ya. Perubahan permukaan bumi dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama disebabkan karena ulah manusia. Pertambahan manusia dan perkembangan zaman membuat terjadinya perubahan pada muka bumi. Yang pertama, perubahan fungsi sawah menjadi perumahan. Dan yang kedua, perubahan kondisi sungai karena sampah. Kemudian, perubahan permukaan bumi karena faktor alam. Selain mengalami perubahan karena ulah manusia, permukaan bumi juga dapat berubah karena alam. Banyak peristiwa alam yang terjadi dan merusak bentuk muka bumi. Contohnya, gempa bumi, gunung meletus,
tsunami, dan angin puting beliung. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permukaan bumi. Untuk berikutnya, tahukah kalian, bumi tempat kita tinggal juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Salah satu contohnya adalah perubahan cuaca. Apa itu cuaca? Secara sederhana, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Hujan sebagai salah satu peristiwa alam yang merupakan bagian dari siklus air. Apa itu siklus air? Tadi sudah dijelaskan dengan Kak Linda ya, bahwa siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Setelah mempelajari tentang proses terjadinya hujan, apakah kalian pernah merasakan gempa bumi? Bencana alam tersebut terjadi akibat pergerakan lempeng bumi. Nah, apa saja sih bencana alam yang diakibatkan dari pergerakan lempeng bumi? Di sini akan saya jelaskan. Jadi, bencana alam yang diakibatkan dari pergerakan lempeng bumi yaitu ada tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Setelah mengetahui bencana-bencana alam yang diakibatkan dari pergerakan lempeng bumi, di sini akan saya jelaskan lagi. Selain menyebabkan bencana alam, pergerakan lempeng bumi juga dapat mengubah permukaan bumi kita. Apa saja struktur lapisan bumi dan bagaimana ciri-cirinya? Apa itu lempeng bumi dan bagaimana lempeng bumi dapat bergerak? Kita akan cari tahu bersama. Nah, apa itu lempeng bumi? Lempeng bumi adalah bagian dari kerak bumi yang berbentuk lempengan-lempengan besar dan padat yang terus bergerak, saling bertemu atau menjauh satu sama lain. Dan bagaimana lempeng bumi bisa bergerak? Lempeng bumi dapat bergerak karena adanya arus konveksi, yaitu perpindahan panas dalam cairan dari air dengan suhu tinggi ke air dengan suhu yang lebih rendah. Arus konveksi menyebabkan cairan panas di inti bumi terus bergerak, sehingga lapisan di atasnya, yaitu mantel bumi dan kerak bumi, juga ikut bergerak dan menyebabkan pergerakan pada lempeng-lempeng bumi. Baik anak-anak, sudah jelaskan penjelasan materi dari kami? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya.